Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'dah. Anak-anakku yang tercinta, kita kembali lagi pada pelajaran Al-Quran Hadis kelas 9. Yakni pada kesempatan kali ini kita akan masuk kepada bab 3 yang berjudul Indahnya Hidup dengan Toleransi. Baik, sebelum kita memulai daripada pelajaran ini, yang pertama saya tetap ingin menyampaikan pesan kepada kalian semua bahwa kita senantiasa menjaga kesehatan, untuk senantiasa hidup bersih, senantiasa menggunakan masker guna memutus mata rantai dari penyebaran COVID-19. Oke, kita langsung saja terkait materi indahnya hidup dengan toleransi. Apakah kalian tahu arti toleransi? Toleransi dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah tasammuh. Secara bahasa, toleransi berarti tenggang rasa. Secara istilah, toleransi adalah sikap menghargai dan menghormati perbedaan antar sesama manusia. Artinya apa? Ketika manusia hidup, itu dibutuhkan beberapa hal yang menjadi acuan di dalam hidup itu. Yang pertama adalah sikap toleransi atau tasammuh. Yang kedua, sikap ta'awud, saling tolong menolong. Dan yang ketiga, sikap tawadhu, artinya rendah hati. Kalau tiga hal itu dimiliki oleh seseorang, maka manusia akan menjalani hidupnya di dalam masyarakat ini dengan sebaik-baiknya. Terkait masalah tasammuh ini, bahwa Islam sangat menekankan untuk kita senantiasa menjaga kerukunan antar umat beragama, antar sesama. Ada dua hal terkait masalah tasammuh atau toleransi ini. Yang pertama yakni tasammuh atau toleransi antar sesama muslim. Jadi sikap dan perilaku saling tolong menolong, saling menghormati, saling menghargai antar sesama muslim. Karena di dalam hadis dikatakan bahwa Muslim itu dengan muslim yang lainnya bagaikan sebuah bangunan, antara sebagian dengan sebagian yang lainnya saling melengkapi. Yang kedua, tasammuh atau toleransi terhadap non-muslim, yaitu sikap saling menghargai hak-hak orang lain yang berbeda keyakinan dengan kita. Ketika mereka sedang melakukan ibadah, maka kita wajib menghargai dan menghormati pemeluk agama lain. Dan kita jangan mengikut campuri daripada urusan-urusan daripada ibadah orang lain. Begitu juga dengan agama lain, maka mereka juga wajib untuk bisa menghargai daripada ibadah dan keyakinan kita, khususnya sebagai umat Islam. Artinya apa? Ketika dua hal ini kita jalankan, kita laksanakan, maka kita dapat bergaul dengan baik dalam kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat kita menjadi masyarakat yang damai. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 13, yang dimana ayat ini terdiri dari 18 ayat
dan berada pada urutan ke-49 dari 114 surah yang ada di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, telah aku ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa supaya kalian saling mengenal. Sesungguhnya orang kalian yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa, dan Allah mengetahui apa yang kamu, dan Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. Dari ayat ini ada intisari yang dapat kita ambil, bahwa sebagian jawaban atas tindakan orang-orang dahulu yang memandang bahwa seorang budak dan memiliki paras yang tidak rupawan itu tidak memiliki kedudukan yang sama dibanding dengan mereka yang memiliki kekayaan dan derajat serta rupawan. Artinya mereka saling membeda-bedakan. Untuk itu kita di dalam ayat ini diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak saling membeda-bedakan, karena pada hakikatnya setiap manusia memiliki kedudukan yang sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kelebihannya hanya terletak pada ketakwaannya. Yang kedua, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari seorang laki-laki dan perempuan, yakni Nabi Adam dan juga Siti Hawa. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia menjadi berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal, bukan untuk saling bermusuhan. Yang keempat, orang-orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa. Anak-anak sekalian, bahwa di dalam hadis juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Haddatsani Yazidu qala akhbarana Muhammad bin Ishaq an Dawud bin Husain an Ikrimah an Ibni Abbas qala qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyul adyan ahabbu ila Allah qala al-hanifiyyah hanifiyatus samhah rawahu Ahmad. Nah, hadis ini artinya adalah telah menceritakan kepada saya, Yazid berkata telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ishaq dari Dawud bin Husain dan Ikrimah dan Ibnu Abbas. Ia berkata, ditanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agama manakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian beliau menjawab, al-hanifiyah al-samhah, yakni agama yang lurus dan penuh toleransi. Hadis riwayat Ahmad. Baik, daripada tadi di dalam Quran surat Al-Hujurat dan juga hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai dasar daripada sikap toleransi. Untuk itu kita sangat diharapkan, khususnya sebagai siswa SMP Muhammadiyah 50, untuk senantiasa menjaga sikap toleransi antar sesama muslim dan juga menjaga sikap toleransi antar sesama umat beragama, supaya kita dapat bermasyarakat dengan baik sehingga terciptanya kerukunan
di antara kita sehingga menjadikan negara kita negara yang damai, aman dan sentosa. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.